Rudi, lansia asal kota Depok, Jawa Barat, menghilang dan tidak kunjung pulang setelah pamit dari rumah untuk berobat ke klinik. Rupanya Rudi tidak pernah sampai ke tujuannya hingga akhirnya menghilang tanpa jejak yang jelas. Saudara, inilah kisah orang hilang khas Buser selengkapnya. Lanawati, warga Tugu Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, masih terus menunggu kepulangan suaminya. Hari itu, 13 Februari 2023, Rudi terbangun dengan keadaan batuk hingga dirinya berencana berobat ke klinik. Namun, kabar Rudi hendak pergi ke klinik adalah kabar terakhir darinya sebelum dirinya dinyatakan menghilang. Rudi pergi tanpa membawa kartu identitas satupun. Saya lihat udah jam 12 kurang seperempat. Loh kok belum pulang? Saya telepon, ternyata HP-nya nggak dibawa. Oh, jadi Bapak Nah, saya telepon ke kliniknya, dia bilang nggak ada Bapak kesini, nggak ada. Saya lihat BPJS-nya ternyata ada di laci, berarti dia nggak bawa apa-apa. Nah, di situ saya teleponin nih anak saya yang di sini dulu, yang deket gitu kan, yang lain kan pada kerja. Tinggalnya sih di sini, tapi kan yang itu masih di rumah, yang di sini udah pada berangkat gitu. Semenjak hilangnya Rudi, keluarga bergotong royong untuk mencari keberadaan sang ayah tercinta, termasuk mencarinya ke berbagai panti. Namun sayang usaha itu masih nihil. Keluarga berharap agar Rudi secepatnya pulang ke rumah. Iya Pak, pulang aja, ini anak, mantu, cucu pada nunggu. Itu aja udah. Kabar Rudi hilang sudah didengar oleh warga sekitar, terutama oleh ketua RT dan RW setempat. Rudi dikenal sebagai pribadi yang ramah dan aktif pada kegiatan senam. Pak Rudi ini dikenal di tingkat kelurahan. Kemudian tempat komunitas-komunitas senam yang lain, beliau juga kan rajin tuh sama istrinya tiap pagi boncengan. Mungkin dari situ sehingga warga itu banyak yang kenal lah sama beliau gitu kan. Nah, kejadian ini juga sangat semua tidak akan mengira bahwa akan terjadi seperti ini. Seluruh warga mengenali Rudi yang senang bertegur sapa. Karena itu, hilangnya Rudi membuat warga di sekitar tempat tinggalnya terkejut. Karena sebelumnya Rudi selalu terlihat baik-baik saja. Waktu perginya itu dia pakai topi biru. Pakai topi biru, kaosnya biru tapinya. Topi biru, kaosnya biru juga. Upaya keluarga untuk menemukan sang ayah terus dilakukan dengan berbagai cara. Poster-poster info orang hilang ditempelkan di setiap sudut sekitar perumahan. Dengan poster ini, keluarga berharap ada orang baik yang menemukan Rudi dan bisa memberi titik terang untuk keluarganya. Selain itu, kepada warga yang ditemui di jalanan juga diminta informasi. Bapak Rudi, udah dari tanggal 13 Februari kemarin hilang Ibu. Ibu pernah lihat nggak? Ya ampun. Saya maaf nggak ngeliat, tapi ini ya, sabar ya, tetap berdoa dan tetap berharap Bapak bisa pulang dengan cepat ya dan sehat-sehat. Sebelumnya pernah lihat Bapak ini lewat sini nggak? Pakai baju biru, celana pendek itu sama seperti yang di gambar ini Bu? Saya sih belum pernah ya. Belum pernah ya Bu ya? Di klinik Az-Zahra inilah seharusnya tujuan Rudi pergi dari rumah. Namun pihak klinik memastikan tidak ada kunjungan Rudi pada saat itu. Kepastian itu didapat setelah pihak klinik mengecek data daftar tamu dan juga rekaman CCTV. Iya kan Bapak kan pamitnya kan mau ke sini, ada nggak tanggal 13 itu Bapak ke sini ya? Enggak, itu waktu hari Senin kebetulan Bapak Rudi itu nggak ada di sini. Memang pas saya kerja. Udah dicek ke mana-mana CCTV segala macam. Sudah, bahkan dari pihak keluarga udah nanya ke saya sampai informasi ke pihak manajer minta tolong dan dilihat dari CCTV udah dicek sama saya. Di klinik ini Rudi sudah sangat dikenal, terutama oleh seorang penjaga parkir, Rojali, atau biasa disapa Bang Kumis. Menurutnya Rudi adalah orang yang sangat baik, karena itu hilangnya Rudi membuat dirinya tidak percaya.
Waduh, Pak Rudi itu kalau saya bilang sih maaf ya, bukan saya memuji di depan keluarganya. Memang orang yang baik. Dia tuh kalau ke sini selalu dia kan bilangnya nggak bilang nama, selalu bro, biasa balikin motor. Itu udah pasti saya balikin. Itu kalau dia pulang dia ngasih 10.000. Bahkan saya belum pernah megang uang baru, selalu dikasih sama dia tuh. Saya aja bukan keluarganya, ya ikut gimana ya? Kayaknya, aduh, udah nggak bisa cerita deh. Kan orangnya baik, orang selalu dibantu baik. Sebulan berlalu, namun kabar keberadaan Rudi belum ada titik pasti. Lanawati berharap Rudi ditemukan dalam keadaan selamat dan baik. Karena itu, bagi siapapun yang menemukan Rudi agar dapat mengabari keluarganya, Lanawati beserta anak-anaknya siap menjemput Rudi dimanapun ia berada. Ya, mudah-mudahan orang itu berbaik hati nganter ke rumah saya. Kalau enggak kan ini kan ada nomor HP, tolonglah telepon saya gitu. Nanti saya jemput walaupun adanya dimanapun. Tapi itu yang penting harus benar-benar bapak gitu. Takutnya kan orang kan nggak tahu ya, kita hati orang takutnya kayak waktu yang di Ciledug itu kan tahu-tahu bukan, udah capek-capek gitu. Kalau benar itu bapak, dimanapun anak-anak saya pasti jemput. Walau sulit tersampaikan, Lanawati terus berdoa dan berpesan pada Rudi untuk segera pulang. Seluruh keluarganya sudah rindu dan terus menunggu kepulangannya. Ya pulanglah gitu, anak, istri, mantu, cucu, semua pada nungguin kepulangan bapak. Itu aja, cepat pulang Pak gitu. Kan kita semua juga tiap hari cari walaupun sampai kemana-mana. Berikut adalah ciri-ciri Rudi. Berusia 74 tahun, tinggi badan 170 cm, kulit putih dan memakai kacamata. Bagi masyarakat yang melihat atau menemukan sosok Rudi, dapat segera menghubungi nomor 0812 8125 574 atau 0813 1415 8558.